Hai teman-teman millennials, kita berjumpa lagi dalam program Try It, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia, dan pastinya bersama aku Putri Andriana yang akan nemenin kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk nge-review makanan-makanan atau minuman yang pastinya enak dan recommended banget. Soalnya kita kalau ngomongin soal kuliner, apalagi kuliner Indonesia, itu nggak akan ada habisnya ya. Kita akan terus nge-review makanan-makanan yang baru, bahkan kalau misalnya kuliner Indonesia itu satu bahan baku aja bisa dijadikan beberapa menu. Salah satunya kayak yang mau kita review hari ini, bingung sih nyebutnya, ini disebut minuman tapi mengenyangkan juga kayak makanan, tapi disebut makanan biasanya disebutnya es. Ya pokoknya kayak gitulah ya, kalau kita ngomongin soal kuliner Indonesia itu pasti enak dan juga unik. Hari ini kita mau nge-review es dawet, tapi bukan sembarang dawet, bukan dawet biasa tapi dawet kekinian. Kenapa sih disebut kekinian? Karena sudah dimodifikasi, kok makan dimodifikasi ya. Maksudnya sudah diinovasikan sedemikian rupa, disesuaikan dengan varian-varian yang baru. Nah, yang mau kita review hari ini tuh es dawet dari Kamu dan Dawet. Jadi brandnya nih Kamu dan Dawet kayak gini ya, kurang lebih logonya. Ini yang kita beli sih ada di Ben Hill, cuman setahu aku Kamu dan Dawet ini juga udah punya beberapa cabang. Jadi teman-teman silahkan boleh di searching dulu cabang mana yang terdekat dengan kalian kalau misalnya emang kalian penasaran mau nyobain. Ini kenapa disebut dengan dawet kekinian? Karena kayak yang tadi aku bilang, dia itu punya beberapa varian rasa. Kayak di depan aku ini sudah ada 6 varian rasa. Mulai dari coklat, bener gak sih coklat? Bener coklat. Terus ada mangga, tapi yang original juga tetap ada. Terus ada rasa cookies, ada rasa taro, dan juga ada rasa red velvet. Kebayang gak sih? Biasanya kita kalau makan es dawet rasanya ya udah pakai santan terus pakai gula merah aja. Tapi ini ada rasa taro, ada rasa red velvet dan sebagainya. Aku sih jujur penasaran banget, tapi sebelum nyoba aku mau jelasin dulu. Sering banget nih banyak orang tuh yang bingung sebenarnya bedanya dawet sama cendol tuh apa sih? Ya kan apalagi sering banget tuh dikaitin sampai ada lagunya kan yang judulnya Cendol Dawet. Itu sebenarnya bedanya apa? Nah, itu adalah dua bahan makanan yang kelihatannya memang sama tapi sebenarnya tuh punya perbedaan. Yang pertama dari bahan bakunya dulu. Jadi kalau misalnya dawet itu yang mau kita cendol itu biasanya terbuat dari tepung kacang hijau. Sementara dawet yang mau kita cobain hari ini itu dari tepung beras. Itu dari bahannya aja udah beda nih ya. Terus yang kedua dari teksturnya. Jadi kalau es cendol itu dia teksturnya akan lebih kenyal. Ya jadi kalau kita makan tuh kayak kenyal-kenyal gitu. Kalau nggak salah tuh di episode-episode sebelumnya udah aku review juga pernah. Sementara kalau misalnya dawet ini itu dia teksturnya lebih lembut dan juga mudah hancur. Lembut atau halus gitulah ya. Itu perbedaannya. Terus dari segi ketebalannya, kalau dawet itu dia lebih tebal dibandingkan dengan cendol. Jadi sebenarnya memang kalau secara kasat mata itu hampir mirip, tapi sebenarnya dia itu berbeda. Mirip-mirip dikit lah ya. Cara penyajiannya juga sama, umumnya itu pakai gula merah sama santan. Gitu guys. Oke, langsung aja nih kita cobain. Aku tuh penasaran yang original dulu ya, karena aku pengen ngebandingin sama es dawet-dawet seperti biasanya. Apakah memang dia lebih enak yang original atau sama aja gitu ya. Nih, penampilannya kayak gini. Dia juga kemasnya sudah kekinian banget ya pakai gelas. Kalau dulu kan kalau di abang-abang gitu biasanya dikemasnya entah kalau nggak kita minum di gelas beling atau nggak pakai plastik kiloan ya kan, terus pakai sedotan yang gede. Nah kalau sekarang dia sudah dikemas kayak kopi-kopi kekinian tuh ya yang original. Ini sih kalau dari warnanya gula merahnya tuh nggak gitu banyak ya. Kalau aku adalah tim yang suka gula merahnya banyak, tapi dia ini secara warna masih pucat. Kita shake dulu nih biar gulanya nyampur. Dia secara warna tuh pucat, jadi kayaknya gula merahnya nggak gitu banyak atau memang banyak santan, nggak paham lah ya. Kita cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak bukan dawet, dia tuh santannya banyak banget guys.
santannya banyak banget. Terus dawetnya tuh kecil-kecil nih ya. Kita ini aja sendokin biar teman-teman bisa ngeliat. Ini bukannya nggak enak, tapi dia sesuai kayak yang aku bilang tadi di awal, dia itu santannya lebih banyak dibandingkan gula merahnya. Tuh ya, kecil-kecil banget, tuh. Terus warnanya tuh hijaunya udah mudar, kayaknya udah kecampur sama santannya, jadi lebih pucat. Ini gula merahnya kurang banget sih, jujur, kurang di gula merahnya menurutku. Aku kalau secara tekstur bingung. Cuman memang ini bener banget, dia tuh dawet itu teksturnya lebih gampang hancur. Kalau misalnya cendol itu dia lebih kenyal terus gede-gede gitu. Nah kalau ini karena kecil ya, jadi dia tuh gampang hancur banget. Sebenarnya enak, cuma kurang gula merah. Gimana sih? Gula merah tuh nggak berasa banget, kayak cuman berasa dominan di santannya. Terus si dawetnya itu pas dimakan kayak kita tuh nempelin langit-langit sama lidah aja tuh dia langsung hancur. Jadi tidak, kalau aku mungkin berarti lebih suka cendol ya, karena aku lebih suka yang kenyal-kenyal. Nah kalau ini dia memang gampang hancur, mungkin kayak buat anak-anak atau buat orang tua itu akan lebih mudah dikonsumsinya. Ini enak, cuman menurutku cuma kurang gula merah gitu aja sih. Kurang banget, aku nggak tahu karena jarang banget ngelihat cendol atau dawet warnanya tuh sepucet ini. Biasanya dia harusnya, atau at least dia pakai gula gula putih lah ya, manis. Kalau ini tuh manisnya juga enggak. Jadi memang rasanya tuh lebih dominan ke santan gitu. Oke, yang ori gimana ya? Kalau aku tuh bukannya gak enak, tapi kalau aku masih lebih prefer dengan yang gula merahnya banyak atau yang kayak abang-abang. Kalau aku gitu. Ya, tapi kita nggak tahu, mungkin yang varian lainnya lebih enak lagi. Nih, aku selanjutnya mau nyobain cookies. Warnanya hampir mirip ya sama yang ori, cuman dia kalau dari deket gini itu kelihatan ada butiran-butiran cookiesnya. Kayaknya sih cookiesnya pakai Oreo, ya. Coba. Oh ya, ini tuh di kisaran harga 18.000 sampai 25. Bismillahirrahmanirrahim. Kok rasa cookiesnya bener Oreo, bener banget Oreo. Cuman menurutku nanggung, jadi nggak begitu berasa sih, nggak gitu berasa cookiesnya. Terus bayangan aku tuh pas minum akan ada tekstur si cookiesnya itu. Tapi ternyata nggak berasa, kayaknya dia cookiesnya udah dihancurin gitu sampai halus banget ditumbuk gitu ya. Soalnya kan sekarang udah banyak tuh yang cookies udah hancur yang biasanya buat topping tuh kayak topping makanan atau topping roti. Nah ini kayaknya tuh udah dalam kondisi seperti itu. Jadi dia ketika dicampur sama air larut, cookiesnya tuh nggak berasa. Padahal bayangan aku tuh enak cookiesnya potongan-potongan gede gitu. Jadi pas kita sedot makan si dawetnya tuh barengan sama cookies, tapi ternyata tidak. Dia secara bentuknya tuh sama kayak yang ori gitu ya. Jadi kayak ya udah air sama si dawet. Memang ada rasa cookiesnya tapi sedikit banget. Rasa cookiesnya sedikit banget. Enak sih. Buat yang suka manis ini enak. Jadi udah manis gula ditambah sama cookies. Cuma lagi-lagi dia gula merahnya kurang. Apakah memang dia konsepnya kayak gitu? Aku juga nggak paham. Maksudnya konsepnya less sugar ya, gula merahnya dikit. Itu aku juga nggak ngerti. Terus biasanya tuh malah yang enak dari si cendol atau dawet justru gula merah. Biasanya kan ada nangkanya, ada wangi-wangi nangka. Nah ini wangi gulanya pun nggak kecium gitu. Cuma mungkin ini yang disebut dengan kekinian seperti ini ya. Aku nggak tahu konsepnya. Bukannya nggak enak, cuman memang tidak seperti es dawet atau es cendol pada umumnya. Gitu, oke? Kenapa?
Oh iya, bener-bener. Ih, pinter juga. Oh iya, bener-bener bisa jadi karena es batunya udah mencair. Oh iya, nggak kepikiran lagi karena di jalan ya. Tadi udah dipakai jalan, terus udah dipakai foto-foto juga, ya kan? Jadi kemungkinan esnya mencair tuh iya banget. Iya, bener-bener aku setuju. Tapi waktu itu kita nyobain cendol itu tetap manis juga kan? Ya kan? Jadi mungkin dia basicnya memang udah sedikit terus ditambah mencair gitu. Oke, sekarang kita cobain yang rasa yang unik nih. Aku nggak sabar banget. Aduh, mangga. Coklat dulu kali ya. Kita rasa coklat dulu. Nah, dia nih kelihatan ya coklatnya itu mendep di bawah. Jadi harus entah kita shake dulu atau diaduk. Ya ilah, pahit bet dah. Canda ya Bi. Tapi beneran sih Bi. Oke, kita cobain rasa coklat. Dia ini saking coklatnya, si dawetnya tuh kayak ketutupan gitu loh warnanya. Kalau dari dekat sih kelihatan ada hijau-hijaunya, tapi kalau dari jauh kayak es coklat seperti biasa gitu. Ya, tumpah. Maaf deh. Kepenuhan ini. Ih, coklatnya enak loh. Ya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Serius enak loh. Kalau gue mendingan coklat sekalian dibandingkan yang ori tapi gula merahnya kurang. Karena yang coklat ini unik, jadi bener-bener menghilangkan rasa si dawet aslinya, gula merahnya tuh nggak berasa sama sekali. Maksudnya kalau mau ngilangin tuh sekalian aja ngilangin, nggak ada. Jadi terus karena dia es coklatnya juga mungkin enak, ini tuh dark coklat. Kenapa aku tahu banget dark coklat? Tekstur coklatnya kental, warnanya gelap, terus dia rasanya tuh nggak begitu manis. Kalau aku suka, jadi kita tuh kayak makan es coklat tapi pakai toppingnya dawet. Bener-bener ngilangin santannya, nggak ada rasanya. Terus gula merahnya juga udah nggak berasa. Ini yang menurutku baru kekinian. Jadi dia benar-benar menghilangkan aslinya, terus dia buat lagi dengan yang baru, konsep baru gitu. Enak serius. Kalau aku sih suka. Jadi coklatnya memang kayak coklat susu sih. Kayak susu coklat gitu maksudnya. Kayak rasa susu coklat, tapi aku suka soalnya nggak begitu manis. Bener-bener dark coklat. Kalau aku malah mendingan rekomendasi sekalian belinya rasanya yang aneh-aneh. Yang nggak biasa dibandingkan yang ori ini sekalian. Kalau aku, tapi balik lagi ya ke kalian. Boleh lah, ini kayak pengganti minuman boba ya kan. Atau yang kayak zaman sekarang tuh jelly-jelly. Pakai dawet nggak ada salahnya juga, ternyata enak juga. Sama satu lagi. Dia ini, kalau aku tuh biasanya nyobain cendol atau dawet itu rasa daunnya tuh berasa banget loh, pandannya tuh berasa banget. Nah ini tuh dia nggak begitu berasa. Jadi kayak ya udah kayak tekstur kayak gitu aja, tawar gitu. Biasanya kan wangi, terus juga rasa daun gitu gimana sih, udah rasa pandan deh berasa. Tapi feeling aku kenapa dia bisa hilang rasa pandannya karena udah kecampur kalah sama si coklatnya atau gulanya atau si rasa cookiesnya ini. Jadi kayak udah kalah gitulah rasanya. Tapi nggak apa-apa, bukan berarti nggak enak ya. Justru itu kalian disebut dengan kekinian. Oke, kita lanjut lagi. Cobain taro kali ya. Taro tuh sebenarnya apa sih? Ubi ya? Ubi ya, bener ya? Oh, talas. Oh, taro tuh talas, iya bener-bener. Tuh ya, warnanya cantik banget, kayak perpaduan ungu sama coklat, gradasinya tuh bagus banget. Kita mesti, oh ini bukan coklat ya, ini gula merahnya. Jadi dia meskipun rasa taro, red velvet atau rasa mangga, dia tuh tetap dipakein gula merah juga guys. Cuman menurut aku rasa gula merahnya tuh udah kalah. Udah kalah sama si rasa, kita lap dulu biar nggak jember. Rasanya tuh udah kalah sama si rasa taronya.
sama si flavornya itu udah kalah. Sebenarnya gampang loh bikin ini tuh, kayak kalian beli minuman biasa aja yang rasa macem-macem, terus tinggal ditambahin sama dawet. Oke. Ini biar nggak kecampur nih rasa coklat dan taro. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini taronya berasa banget. Taronya berasa parah sih, enak banget. Ini enak banget, nggak bohong, parah. Ini aku kasih rate 9. Ini enak banget, taronya berasa. Cuman memang kayak yang tadi aku bilang, si gula merahnya itu udah kalah. Mungkin dia menyumbang rasa manis ya, menyumbang rasa manisnya, tapi udah kalah sama si flavornya. Terus kalau si dawetnya ini dia sama semua sih, maksudnya ya mungkin basic si dawetnya sama, nggak ada beda rasa, beda dawet tuh nggak ada. Kalau aku nyobainnya semua teksturnya sama, gampang hancur dan dia nggak tebal gitu. Ini enak, lebih enak dari yang coklat tadi. Karena unik mungkin ya, jarang. Kalau aku tuh beberapa kali udah nyobain kayak coklat dicampur sama cendol udah pernah, terus dicampur sama yang lain-lain tuh coklat udah sering lah. Cuma kalau taro ini kan jarang. Jadi pas pertama kali aku nyobain sama si dawet ini ternyata nyambung. Oh ya, terus juga buat teman-teman yang nggak tahu, ini tuh dawet tuh punya sejarahnya. Jadi punya ceritanya. Kenapa dia tuh bisa seterkenal itu di Jawa Tengah. Awalnya tuh saya tahu dari Ponorogo, Jawa Tengah yang terkenal dawetnya. Cuman memang sudah meluas ke berbagai daerah dan ada sejarahnya. Jadi dulu tuh kenapa dawet bisa dijadikan minuman yang banyak dikenal orang? Gara-gara dulu waktu zaman kerajaan Majapahit itu ada seorang raja ya, dia tuh naksir gitu ya, ingin mempersunting adik dari seseorang penguasa wilayah. Ini aku cerita-cerita dikit ya. Cuman pas dia ingin mempersunting itu dikasih tantangan sama si kakaknya itu. Katanya kalau emang lu mau mempersunting adik gua, lu harus perang dulu sama gua gitu. Lu harus ngelawan gua dulu. Akhirnya si raja itu berperang lah dengan kakaknya itu kan buat ngedapetin adiknya. Terus selama berperang, selama lagi proses ngelawan gitu ya, dia tuh sempet jatuh, sempet hampir kalah, tapi tiba-tiba ada penjual dawet yang nawarin dia minum. Nah, minumannya tuh minuman dawet yang masih pakai gula merah gitu. Terus akhirnya diminum dan ternyata dia menang setelah minum dawet itu. Jadi nah dari situ si es dawet ini akhirnya terkenal dan bersejarah sampai sekarang. Khususnya di daerah Jawa Tengah. Jadi minuman dan makanan Indonesia itu bukan cuma sekedar enak, terus bahan bakunya juga banyak, tapi juga ada sejarahnya di Indonesia. Meskipun di beberapa negara Asia Tenggara lainnya kayak Singapura, Malaysia, itu tuh dawet ini juga jadi makanan khas mereka. Mungkin karena masih sama-sama Asia Tenggara kan, secara iklim, pertanian, lingkungan, tanah, semua tuh kan kita hampir sejenis karena sama-sama Asia Tenggara. Jadi mereka tuh juga memproduksi si dawet atau cendol. Cuma setahu aku di sana tuh dikenalnya cendol, bukan namanya dawet. Dawet itu kalau di Jawa aja. Gitu. Nah sekarang akhirnya keren ya, makin kesini makin maju, udah diinovasi lagi sampai ada dawet kekinian ini. Kita lanjut lagi nyobain yang rasa red velvet. Nah, ini dia ya, rasa kekinian banget. Ini esnya udah habis ini, udah mencair. Terus dia tetap dipakein gula merah di bawahnya. Jadi kita harus aduk dulu secara merata. Nah, warnanya cantik banget. Dan menurutku ini masih murah lah ya kalau minuman kekinian, sekitar 20.000 tuh masih murah lah karena masih banyak yang lebih mahal lagi. Oke? Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, rasanya kayak red velvet bener. Tapi mungkin kalau gue biasa minum red velvet, minuman atau kue itu kan dia ada cream cheese-nya ya. Jadi kayak manisnya red velvet ditambah sama cream cheese biasanya gitu. Tapi kalau ini mungkin karena cream cheese-nya dia nggak pakai cream cheese, rasanya ya udah kayak manis gitu aja. Red velvet itu sebenarnya apa sih ya?
ya kayak rasa gitu doang ya. Maksudnya nggak ada dasarnya tuh, setahu aku dia bukan buah gitu. Kalau strawberry coklat kan ada dasarnya buah. Kalau ini tuh nggak ada. Tapi ini kalau dipakein cream cheese di atasnya enak banget sih. Serius, jadi kekinian banget. Cuman mungkin harganya jadi akan beda dengan yang lainnya ya. Ini kalau dikasih cream cheese atau dikasih kayak foam ya, kayak foam susu gitu yang kayak kopi-kopi sekarang, ini harusnya enak banget sih. Ini tuh udah 3 rasa yang taro, coklat sama si red velvet ini udah jauh banget dari rasa original. Udah bener-bener menghilangkan rasa original. Jadi udah kayak minuman kekinian tapi ditopingin dawet gitu. Enak, tapi jujur aku suka banget malah. Suka banget nih 3 rasa ini, red velvet, coklat sama taro. Enak daripada yang ori sekalian. Nah sekarang ini yang terakhir, aku cobain rasa mangga. Ya, mangganya dia kayak udah minuman susu gitu. Maksudnya kan kadang-kadang minuman kekinian tuh rasa mangga, strawberry, itu biasanya dia seger kan. Minuman-minuman yang seger nggak pakai susu gitu, kayak sparkling atau apalah. Nah, kalau ini dia kayak udah campur susu gitu minumannya. Kelihatan soal dari warnanya. Mangga susu. Cuman kok dia nggak pakai ini ya, nggak pakai gula merah loh. Tadi nggak ngendep gitu gula merahnya. Oke, kita cobain. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kayak pop ice. Rasanya kayak pop ice tapi nggak di blend gitu. Jangan? Ya serupa kali ya minuman kayak gitu ya. Tapi ini banget, nyentrik banget. Segini esnya udah mencair loh. Kalau nggak mencair mungkin rasanya kan lebih kencang. Tau gak sih kayak minuman mangga gitu loh. Maksudnya mangganya kayak, kalau aku sih nggak begitu ya, nggak begitu suka. Tapi ya oke lah ya, lumayan. Coba kita sendokin dawetnya. Rasanya sama, cuman ini kayak dawetnya nggak berasa, kalah sama mangganya. Tuh, warnanya aja udah pucet. Kayak hijau udah kecampur oranye gitu. Ini kayak minuman anak-anak sih, kalau menurut aku ini kayak minuman anak-anak sih. Jadi cocok buat lidah anak-anak yang demen manis, yang demen rasanya tuh bold. Ini mangganya udah persis banget kayak minuman pop ice atau minuman yang biasa 1000-an itu. Rasanya tuh kayak gitu manisnya, tapi bukannya nggak enak. Terlalu mendok sih kalau kata aku ya. Kalau aku masih oke di red velvet ini, coklat atau ditaro. Kalau yang cookies itu juga enak, tapi aku tuh kayak gelegean rasa mangganya tuh masih berasa gitu. Saking ninggalinnya di sini, saking kuatnya. Kalau cookies ini enak, cuma cookiesnya tuh nggak gitu berasa. Padahal ini kalau cookiesnya banyak, dia nggak pelit atau sampai warnanya tuh sampai pekat cookies hitamnya, ini pasti enak banget, aku bakal paling suka. Cuman ini nggak berasa banget. Nah kalau yang ori, aku masih lebih better sekalian yang kita beli pakai gula merah, pakai nangka atau segala macem. Itulah masih better gitu. Tapi kalau yang kekinian ini oke lah. Maksudnya untuk ukuran minuman zaman sekarang ini masuk di lidah aku. Terus kantongnya juga aman ya, ramah di kantong juga. Rasanya juga tidak seaneh itu, masih masuk di lidah kita yang orang Indonesia. Karena aku tipe orang yang agak picky juga kalau soal minuman. Apalagi minuman-minuman yang berasa, kadang coklat pun aja aku nggak semua coklat suka. Jadi harus yang ya emang bener-bener enak banget lah gitu. Bukan coklat yang bikin sakit tenggorokan baru aku suka. Tapi ini aku suka, berarti ini enak banget. Jadi buat kalian yang penasaran pengen nyobain, ini ada Instagramnya juga. Instagramnya itu Kamu Dawet ya, Kamu Dawet. Jadi kalau kalian pengen tahu update-nya, pengen tahu ada promo apa, di cabang mana, ordernya kayak gimana, silakan di visit Instagram profilnya. Gitu guys, ini overall, kalau overall aku mungkin kasih rate 8, tapi kalau untuk yang rasa-rasa tertentu nih, yang 3 ini aku suka, aku kasih rate 9. Tapi enak, good job buat Kamu dan Dawet. Thank you sudah menginovasi minuman dawet kekinian ya. Jadi kita nggak bosen minumannya itu-itu aja.
Kita tunggu inovasi lainnya atau mungkin minuman-minuman lainnya. Jadi gitu ya review hari ini teman-teman, thank you banget yang udah setia nontonin Try It. Kita akan ketemu lagi di episode Try It lainnya, apalagi buat kalian yang suka makan atau suka kuliner, terus nonton Try It pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai ketemu.